Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1011 Siapakah dia? Aku dicurigai juga. Lin Yun terkejut. Kemudian lagi, itu mungkin ada hubungannya dengan fakta bahwa dia mengenakan tudung di atas kepalanya. Kamu sedang mendekati kematian. Melihat Lin Yun ragu-ragu, mata Mo Xuan bersinar dengan dingin. Kesabarannya terbatas dan di matanya, mereka yang ragu-ragu saat dipanggil hanya mendekati kematian. Mo Xuan, jangan memaksanya. Dia adalah temanku. Luo Chen meraung, melihat niat membunuh berkedip di pupil mata Mo Xuan. Saat dia berbicara, dia juga melepaskan auranya. Sebulan telah berlalu dan Luo Chen jauh lebih kuat daripada saat dia menghadapi Yu Haotian. Bagaimanapun, dia adalah kepala peringkat wilayah Naga Biru dan namanya ada di peringkat di Jalan Surgawi. Meskipun ada jarak yang cukup jauh antara dia dan pedang kembar petir yang mendalam, dia tidak sepenuhnya tidak berdaya melawan mereka. Ditambah lagi, Qin Lin dan Jun Mengchen juga melepaskan aura mereka untuk menunjukkan bahwa mereka akan maju dan mundur dengan Luo Chen. Lagi pula, jika bukan karena Lin Yun, mereka mungkin telah dibunuh oleh Yu Haotian. Jadi tidak mungkin mereka akan berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Wajah Mo Xuan tenggelam ketika dia melihat respon dari kelompok Luo Chen. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya mereka menemui perlawanan setelah mengintimidasi semua orang. Niat membunuh mulai tumbuh di mata Mo Xuan. Jelas, dia tidak berniat membiarkan masalah ini berlalu. Saat suasana menjadi tegang, Han Lei menghentikan Mo Xuan. Luo Chen, kami bukan tukang jagal dan kami tidak menargetkan temanmu dengan sengaja. Suruh saja dia keluar. Jika dia bukan orang yang kita cari, kita tentu tidak akan mempersulitnya. Dibandingkan dengan Mo Xuan, Han Lei lebih tenang dan lebih tenang. Sebagai jenius dari alam perang, mereka jauh lebih kuat dari mayoritas alam. Niat pedang spiritual mereka saja sudah cukup untuk menghadapi kebanyakan orang, belum lagi aura petir mereka. Kemudian lagi, mereka tidak terkalahkan karena ada orang-orang yang merepotkan untuk mereka hadapi, seperti Luo Chen. Meskipun Luo Chen tidak bisa menjadi ancaman bagi mereka, dia masih bisa melawan mereka. Kekacauan akan terjadi selama Luo Chen mampu menahan mereka. Pada saat itu, target yang mereka cari mungkin akan memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri. Saya sudah mengatakan bahwa dia adalah teman saya dan bukan orang yang Anda cari. Luo Chen meletakkan kakinya ke bawah dan tidak mau mengalah. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa Lin Yun memiliki panen besar. Meskipun para tuan muda mungkin tidak tertarik pada Lin Yun, hal yang sama tidak bisa dikatakan untuk pedang kembar petir yang mendalam. Sungguh keras kepala. Han Lei akhirnya kehilangan kesabaran. Bagaimanapun, dia berbicara dengan sopan kepada Luo Chen dan bahkan memberi wajah Luo Chen. Di mata Han Lei, meskipun berada di peringkat, Luo Chen adalah semut yang merepotkan. Tetapi tepat pada saat ini, Lin Yun keluar dari kerumunan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Luo Chen terkejut, jadi dia memanggil Lin Yun, "Kakak Lin." Langkah kaki Lin Yun berhenti sejenak, tapi dia tidak menjawab dan terus berjalan ke depan. Dia tidak ingin menimbulkan masalah, tapi bukan berarti dia takut akan masalah. Dia tidak keberatan dengan masalah bahkan jika itu datang dari apa yang disebut keberadaan terlarang. Ketika Lin Yun melangkah maju, ekspresi Han Lei dan Mo Xuan mengendur sebelum melihat ke arah Pei Sui yang menyamar, "Jangan hanya berdiri di sana. Keluarlah ke sini." Pei Sui sudah menebak identitas Lin Yun, jadi dia keluar juga. Tidak lama kemudian, ratusan orang berdiri bersama. Ketika pedang kembar petir yang mendalam berhenti melihat kerumunan, semua orang merasa lega. Bagaimanapun, apapun bisa diterima selama kerumunan itu tidak dikutuk. Bukankah aku sudah bilang kalau aku bukan orang yang kamu cari? Di antara ratusan orang yang dipanggil, seorang pemuda dengan temperamen yang mudah marah berteriak. Bagaimanapun, dia adalah seorang pemimpin dari alam yang lebih tinggi dan dia tidak senang bahwa dia dipanggil ke depan. Meski begitu, tidak ada yang bisa dia lakukan selain menahannya dalam hati. "Buka baju," kata Han Lei dengan dingin. "Apa?" Pemuda itu bingung. "Lepaskan pakaianmu." Han Lei berkata lagi. "Kamu gila." Pemuda itu akhirnya pulih dari keterkejutannya dan meraung, "Beraninya kau?" Dia adalah pemimpin dari alam yang lebih tinggi dan terbiasa menyendiri di wilayah kura-kura hitam.
Jadi bagaimana mungkin dia bisa menelanjangi dan mempermalukan dirinya sendiri dengan begitu banyak orang yang menonton? Permainan apa yang kalian mainkan? Aku tidak tertarik untuk bermain dengan kalian lagi. Pemuda itu mendengus dan memutuskan untuk pergi. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Han Lei tersenyum mengejek. Jangan memaksanya. Wajah pemuda itu tenggelam ketika dia melihat bahwa Han Lei tidak ingin melepaskannya. Matilah kalau begitu. Han Lei tidak membuang waktu dan mengacungkan jarinya, melepaskan petir ke arah pemuda itu. Tapi dalam sepersekian detik itu, pemuda itu juga mendorong energi asalnya hingga batasnya dan melemparkan beberapa telapak tangan asal surgawi. Ini adalah teknik telapak tangan yang mendalam, teknik bela diri keberuntungan raja yang telah dikembangkan oleh pemuda itu ke tingkat yang tinggi. Setelah bentrokan singkat, pemuda itu masih berdiri. Ini saja sudah mengejutkan banyak orang karena ini adalah pertama kalinya Mo Xuan atau Han Lei gagal membunuh seseorang dengan satu serangan. Huff. Pemuda itu mendengus dingin dan melanjutkan, sudah kubilang jangan memaksanya. Kalian berdua mungkin memiliki ketenaran yang besar, tapi aku juga bukan orang yang suka memaksa. Orang lain mungkin takut pada kalian, tapi tidak denganku. Tapi saat dia berbicara, wajahnya berangsur-angsur menjadi jelek sementara rasa takut muncul di matanya. Dia menunjuk ke arah Han Lei dan tergagap, kamu. Tepat ketika semua orang merasa bingung, pemuda itu mengambil langkah maju dan menyerbu ke arah Han Lei. Namun, begitu dia bergerak, kepalanya pecah. Kerumunan orang menyaksikan ini dengan tidak percaya. Bagaimanapun, pemuda bernama Zheng Rong adalah pemimpin dari alam yang lebih tinggi dengan ketenaran besar di wilayah kura-kura hitam. Han Lei tidak memiliki perubahan di wajahnya saat dia memeriksa mayat Zheng Rong. Itu bukan dia. Melemparkan mayat itu, mayat Zheng Rong tiba-tiba meledak. Melihat pemandangan ini, tidak ada perubahan pada wajah Lin Yun karena itu sama dengan kepompong petirnya. Jika Anda tidak dapat mengetahui cara kerjanya, tidak ada yang dapat Anda lakukan bahkan jika Anda memiliki pencapaian tinggi dalam teknik kultivasi Anda. Dengan mengompres aura pedang sehalus sehelai rambut, seseorang dapat dengan mudah menembus energi asal dan memasuki tubuh lawan. Jika cukup cepat, korban bahkan tidak akan merasakan sakit. Lin Yun melirik ke arah Pei Sui. Dia bisa melihat bahwa meskipun Pei Sui mencoba yang terbaik untuk mempertahankan ketenangannya, pupil matanya berkedip-kedip karena cemas. Ini mengkonfirmasi kecurigaannya bahwa alam perang sedang mencarinya. Meskipun menyuruh seseorang untuk melucuti pakaiannya sedikit kasar, namun itu adalah metode yang efektif. Dengan Zheng Rong sebagai contoh, semua orang menanggalkan pakaiannya dengan patuh. Tapi untungnya, pedang kembar petir yang mendalam hanya membuat mereka melepas pakaian atas mereka. Sampai sejauh ini, Lin Yun tidak ragu bahwa mereka berdua sedang mencari Pei Sui. Tidak butuh waktu lama bagi semua orang untuk menanggalkan pakaian. Namun, hanya Lin Yun dan Pei Sui yang berpakaian. Sebagai seorang wanita, bahkan jika Pei Sui menggunakan beberapa cara untuk menyembunyikan sosoknya, tidak mungkin dia bisa menanggalkan pakaiannya di depan umum. Mo Xuan menatap Lin Yun sebelum tatapannya tertuju pada Pei Sui, buka baju. Bahkan Han Lei pun memperhatikan. Bagaimanapun, Lin Yun memiliki seseorang yang mendukungnya, jadi mereka memutuskan untuk tidak memaksanya untuk saat ini. Mereka pikir akan lebih mudah jika mereka berurusan dengan Pei Sui terlebih dahulu. Kata-kata mereka membuat wajah Pei Sui berubah karena ini terlalu memalukan baginya. Dia memang memiliki harta karun yang bisa mengubah peringkat akhir, tapi tidak mungkin dia menyerahkannya karena dia masih membutuhkannya. Seiring berjalannya waktu, Mo Xuan dan Han Lei secara bertahap merasakan ada sesuatu yang tidak biasa dengan Pei Sui yang menyamar dan tatapan mereka menjadi tajam, buka baju atau mati. Mereka berdua perlahan terbang dengan aura pedang yang menakutkan dilepaskan sementara rune petir di lautan aura mereka mulai memancarkan aura kuno. Sementara itu, Pei Sui menjadi sangat gugup dan wajahnya berubah menjadi jelek. Saat mata Mo Xuan dan Han Lei bersinar dengan niat membunuh, mata mereka juga berkedip-kedip karena kegembiraan. Kalian berdua jelas tahu bahwa dia adalah wanita yang menyamar sebagai pria. Kenapa kalian ingin dia menanggalkan pakaiannya? Bukankah alam perang Trigram Elysium sedikit terlalu teduh? Tepat pada saat ini, sebuah suara malas terdengar dan menarik perhatian Han Lei dan Mo Xuan. Apakah Anda punya pendapat tentang itu? Mo Xuan menyipitkan matanya dan tersenyum ceria. Dia akan bergerak lebih awal jika bukan karena tugas yang diberikan kepadanya. Tapi sekarang dia telah menemukan target mereka, dia secara alami tidak ragu untuk menyerang. Meskipun dia tersenyum, semua orang bisa merasakan kedinginan dalam nadanya. Ada apa?
Apakah kamu marah sekarang karena kamu dipermalukan? Lin Yun mencibir. Semua orang bisa mendengar ejekan dalam nadanya. Lin Yun pasti sudah kehilangan akal sehatnya untuk memprovokasi keduanya setelah menyaksikan kekuatan mereka. Mati. Senyum Mo Xuan membeku saat dia mengangkat tangannya. Bab 1012 Pertar. Ketika Mo Xuan menjentikkan jarinya, gemuruh petir bergema saat kilat melesat di langit. Pada saat itu, aura pedang yang menakutkan menyerbu ke langit saat aura pedangnya bermanifestasi menjadi petir ungu. Sampai sekarang, tidak ada yang berhasil memblokir serangan ini, bahkan pemimpin dari alam yang lebih tinggi seperti Zheng Rong. Jadi wajar saja, semua orang khawatir Lin Yun akan terbunuh. Sebagai seorang jenius dari dunia perang, Mo Xuan dengan dominan menunjukkan kekuatannya. Yang mengejutkan, Lin Yun tidak bergerak untuk menghadapi serangan dahsyat Mo Xuan. Apa yang dia lakukan? Dia mungkin terlalu tertegun untuk bergerak. Meskipun Zheng Rong meninggal, dia masih berhasil mengeksekusi teknik bela diri keberuntungan raja. Saya yakin orang ini bahkan tidak tahu seberapa kuat jari Mo Xuan. Dia benar-benar merayu kematian. Mengapa dia harus membelanya? Sebuah diskusi pecah di antara kerumunan ketika mereka melihat adegan ini. Mereka mulai menggelengkan kepala karena Lin Yun menempatkan dirinya dalam posisi ini. Dia pada dasarnya adalah seorang idiot. Wajah Mo Xuan penuh dengan ejekan. Dalam pandangannya, Lin Yun bahkan tidak bisa melihat seberapa kuat serangannya. Dia awalnya berpikir bahwa Lin Yun akan agak merepotkan untuk dihadapi, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Lin Yun hanya akan berdiri di sana. Tiba-tiba, sesuatu yang aneh terjadi. Lin Yun mengangkat lengannya dan petir mulai berkedip di tengah telapak tangannya. Kemudian, untaian petir yang menyilaukan dengan cepat beredar di telapak tangannya. Saat untaian itu berputar, itu mulai melepaskan niat pedang yang kuat yang dengan terang menerangi segala sesuatu dalam radius 10 mil. Aura pedang sehalus sutra. Apakah itu serangan pedang kembar petir yang mendalam? Aku mengerti. Wajah semua orang berubah setelah melihat cahaya di telapak tangan Lin Yun. Mereka akhirnya menyadari bagaimana pedang kembar petir yang mendalam menyerang. Itu adalah cara yang brilian yang bisa membuat orang lain terkejut, tapi itu hanya bisa dicapai dengan pencapaian yang luar biasa dalam pedang. Tapi yang membuat mereka semakin terkejut adalah kenyataan bahwa Lin Yun benar-benar mampu meraih sutra pedang yang tak terlihat itu. Sungguh sebuah pemandangan yang cukup mengejutkan melihat serangan Mo Xuan gagal. Bagaimana dia bisa melakukannya? Ini terlalu sulit dipercaya. Alam perang dikenal sebagai keberadaan terlarang, tapi Lin Yun mampu menerima serangan mereka. Rasanya seperti dia mematahkan semua logika. Dibandingkan dengan yang lain, Mo Xuan bahkan lebih terkejut karena dia jelas tidak pernah mengharapkan adegan ini. Ini, kamu bisa memilikinya kembali. Lin Yun menjentikkan jarinya dan mengembalikan sutra pedang bersama dengan aura pedang tak terbatas kembali ke Mo Xuan. Melihat pemandangan ini, wajah Mo Xuan dan Han Lei berubah karena mereka tahu betapa kuatnya sutra pedang itu, belum lagi dikembalikan dengan lebih banyak aura pedang. Jadi tanpa ragu-ragu, mereka berdua mundur. Namun, mereka selangkah terlalu lambat dan kepompong petir itu meledak, memaksa mereka untuk menghunus pedang. Dalam prosesnya, tanah retak sementara Mo Xuan dan Han Lei diselimuti awan debu. Wajah mereka tenggelam karena kebanggaan mereka sebagai orang jenius dari alam perang Trigram Elysium. Sampai sekarang, mereka belum pernah mengalami kekalahan yang begitu mengerikan. Han Lei menyipitkan matanya dan menatap Pei Sue yang menyamar sebelum dia bertanya, kamu bertekad untuk melindunginya. Setidaknya kau tidak bodoh, jawab Lin Yun. Pada akhirnya, dia tidak bisa melihat Pei Sue dipermalukan di depan matanya. Tidak masalah jika Pei Sue memiliki dendam dengan Yue Weiwei. Dia memberi Lin Yun pengingat ketika dia menghadapi bunga astral iblis, yang menyelamatkan hidupnya. Bahkan dengan kultivasinya saat ini, tidak mudah baginya untuk menghadapi bunga astral iblis. Selain itu, Pei Sue tidak mempersulitnya di Azure Dragon Plaza. Kau adalah orang pertama yang berani melindungi seseorang yang ingin dibunuh oleh alam perang Trigram Elysium, kata Han Lei sambil menatap Lin Yun. Aku sudah lama mendengar bahwa 10 alam perang adalah keberadaan terlarang yang melampaui semua alam lainnya. Tapi kalian berdua tidak bisa membuatku takut jika ini adalah batas kekuatan kalian, jawab Lin Yun dengan nada acuh tak acuh. Dia secara alami tahu bahwa alam perang tidak mudah ditaklukkan, tapi dia juga tidak bisa melihat apapun terjadi pada Pei Sue. Itu akan bertentangan dengan hatinya sebagai seorang pendekar pedang. Jika itu terjadi, dia tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya saat menghadapi 10 alam perang di masa depan. Dataran berpasir kuning terdiam mendengar kata-kata Lin Yun.
Semua orang menatapnya dengan keterkejutan yang mendalam. Mereka tidak percaya bahwa Lin Yun benar-benar ingin melindungi seseorang yang ingin dibunuh oleh alam perang. Pei Sui yang menyamar juga terkejut karena Lin Yun melindunginya. Dia tidak pernah menyangka dia akan melakukannya. Bunuh dia. Han Lei tidak lagi ragu-ragu setelah menerima jawaban Lin Yun. Mo Xuan juga kehabisan kesabaran saat petir berkobar di lautan auranya. Detik berikutnya, energi asalnya yang tak terbatas mulai mengalir ke pedangnya saat badai yang menakutkan menyapu. Tapi Lin Yun tidak takut dan mengambil langkah maju. Dia melepaskan aura pedang yang lebih tak terbatas dengan aura pedang naga biru dan pedang langit yang digabungkan. Ketika dia membuka tangannya, segel pemecah matahari ilahi bermekaran di telapak tangannya saat dia melemparkan serangan ke arah Mo Xuan. Mata Mo Xuan bersinar dingin saat petir kecil yang tak terhitung jumlahnya mulai melesat keluar dari tubuhnya. Kemudian, dia berbenturan dengan tinju emas Lin Yun. Saat serangan itu bertabrakan, gelombang kejut mulai mengoyak ruang di sekitarnya. Saat petir dan cahaya keemasan berbenturan, Lin Yun dan Mo Xuan mundur beberapa langkah. Penonton terkejut karena mereka tidak menyangka Lin Yun bisa menghadapi Mo Xuan yang serius. Entah bagaimana, Lin Yun seimbang dengan Mo Xuan. Pada saat ini, penonton mulai bertanya-tanya siapa Lin Yun. Bab 1013 Pertar. Saat Lin Yun mendarat di tanah, dia menekan gelombang kejut di dalam tubuhnya dengan energi asalnya. Kemudian, dia menginjakkan kakinya ke tanah dan melesat ke depan seperti sinar emas, membombardir Mo Xuan dengan pukulan seperti meteorit. Kamu sedang mendekati kematian. Melihat Lin Yun berani menyerbu mereka, wajah Han Lei tenggelam saat dia menusukkan pedangnya ke arah Lin Yun. Awas! Pei Sui berteriak saat cahaya ungu mulai mengalir keluar dari telapak tangannya untuk membantu Lin Yun. Biarkan dia datang. Lin Yun mengirimkan suaranya ke Pei Sui agar dia tidak membantu. Bagaimanapun, dia bahkan tidak membiarkan Lil Red membantunya. Jelas, dia ingin menguji kekuatannya setelah meninggalkan area terlarang Changlong. Pedang Han Lei sangat cepat saat pedangnya memancarkan energi asal. Kekuatan serangannya melampaui tingkat jenius alam jiwa surgawi jiwa keempat dari alam yang lebih tinggi. Merasakan serangan ini, wajah Lin Yun menjadi muram. Bagaimanapun juga, pedang kembar petir yang mendalam bukanlah pedang yang mudah. Namun, dia juga tidak. Jentikan jari ilahi. Lin Yun melayang di udara dan menjentikkan jarinya, melepaskan sinar pedang untuk menjatuhkan pedang Han Lei. Ketika pedang Han Lei melengkung dari jalurnya, pedang itu mulai bergetar karena benturan. Seketika, niat pedang yang kuat meledak yang hampir menyebabkan Han Lei kehilangan pedangnya. Untuk meniadakan dampaknya, dia harus berputar di udara. Lin Yun tidak menindaklanjuti dengan serangan lain karena Mo Xuan sudah menyerbu dengan cahaya dingin di matanya. Pedang di tangannya meledak menjadi kilat sebelum bermanifestasi menjadi penjara kilat untuk menyelimuti Lin Yun. Di dalam penjara, percikan api beterbangan dan menyebabkan seluruh ruangan bergetar hebat. Ini adalah jurus pamungkas Mo Xuan. Tidak hanya bisa digunakan untuk menjebak lawannya, tapi dia juga bisa melemahkan lawannya. Namun, Lin Yun tidak bergerak. Seperti batu besar, dia membiarkan penjara petir menyusut di sekelilingnya. Ketika penjara itu akan ditutup, dia melemparkan sebuah pukulan saat tubuhnya memancarkan cahaya keemasan. Mendorong esensi tinju matahari ilahi hingga batasnya, Lin Yun menghancurkan penjara yang terhuyung-huyung. Tapi ketika Lin Yun membebaskan diri dari penjara petir, Han Lei dan Mo Xuan sudah mempersiapkan serangan berikutnya. Berubah menjadi dua kilatan petir, mereka melepaskan gerakan combo yang memberi mereka nama pedang kembar petir mendalam. Mati. Saat Lin Yun menghancurkan penjara itu, serangan Han Lei dan Mo Xuan mencapai dada Lin Yun. Pedang mereka melepaskan cahaya menyilaukan yang menyebar ke seluruh wilayah di dekatnya dan membekukan ruang angkasa itu sendiri. Para penonton dipenuhi dengan rasa takut dari sinar pedang yang meledak di depan mereka. Di dalam hati mereka, mereka bersukacita karena mereka tidak bertindak gegabah pada awalnya. Kalau tidak, mayat mereka akan tergeletak di tanah. Tepat ketika semua orang merasa bahwa Lin Yun akan direduksi menjadi kabut darah, gelombang kejut dari serangan itu memecah awan. Pedang Han Lei dan Mo Xuan seperti gunung yang kokoh saat mereka berdiri menahan guncangan langit dan bumi. Sayangnya bagi mereka, Lin Yun juga berdiri diam. Dengan baju besi naga menyelimuti tubuhnya, rambut Lin Yun berkibar keras tertiup angin. Pada saat ini, dia mengeluarkan aura dewa. Ini tidak mungkin. Han Lei dan Mo Xuan menyipitkan mata mereka karena mereka tidak bisa mempercayai apa yang terjadi. Mereka tahu bahwa baju besi Lin Yun adalah teknik bela diri, tetapi mereka tidak dapat memahami mengapa itu begitu kuat.
Tidak memberi Han Lei dan Mo Xuan waktu untuk terkejut, aura naga yang tak terbatas meledak dari Lin Yun. Tangannya saat ini diselimuti sisik dan kilat saat menamparkan Han Lei dan Mo Xuan dengan punggung tangannya. Saat itu juga, Han Lei dan Mo Xuan jatuh dari langit dan menabrak tanah. Apa-apaan ini? Mulut setiap orang terbuka lebar. Apakah dia baru saja mengirim mereka terbang dengan tamparan? Pada saat ini, semua orang menyaksikan sosok biru turun dari langit. Detik berikutnya, dua sosok membumbung tinggi ke langit dari kawah besar. Mereka secara alami adalah Han Lei dan Mo Xuan, tetapi sulit untuk mengatakannya karena wajah mereka bengkak dan penuh darah. Keduanya mengertakkan gigi dengan niat membunuh yang menakutkan yang terkumpul di pupil mata mereka. Bagaimanapun, ini adalah penghinaan terbesar yang pernah dialami oleh eksistensi terlarang seperti alam perang Trigram Elysium. Itu bahkan lebih memalukan daripada kematian karena status alam perang Trigram Elysium telah difitnah. Jadi apapun yang terjadi, mereka harus membunuh Lin Yun untuk mendapatkan kembali martabat mereka. Siapa kamu? Han Lei berteriak. Tidak hanya dia, bahkan para penonton pun penasaran dengan identitas Lin Yun. Pada awalnya, mereka mengira bahwa Lin Yun sedang merayu kematian, tapi dia jelas memiliki kekuatan untuk menjadi sombong. Untuk orang sekaliber dia jelas bukan siapa-siapa di jalan surgawi. Akhirnya memikirkan identitas saya. Lin Yun tersenyum mengejek di balik tudungnya. Dia tidak berniat menyembunyikan identitasnya, jadi dia membuka kerudungnya. Aku adalah bunga pemakaman Lin Yun. Begitu dia mengungkapkan penampilannya, kerumunan orang melihat wajah tampan tapi sombong dengan mata yang cerah. Itu kamu. Wajah Han Lei dan Mo Xuan sama-sama berubah ketika mereka mengenali Lin Yun. Lagi pula, siapa yang belum pernah mendengar tentang Lin Yun sekarang? Ketika Lin Yun mengungkapkan identitasnya, kerumunan orang itu meraung. Mereka tidak pernah menyangka bahwa orang yang berkerudung itu adalah Lin Yun. Sekali lagi, itu masuk akal karena mereka tidak bisa memikirkan orang yang sombong seperti Lin Yun. Bahkan jika orang jenius lainnya memiliki kekuatan untuk menghadapi alam perang, mereka tidak akan memprovokasi mereka. Adapun Lin Yun, dia berasal dari alam yang lebih rendah. Terlepas dari statusnya, pedangnya merenggut nyawa banyak orang dan dia akhirnya menjadi pemenang terbesar di distrik Changlong. Pada akhirnya, dia melampaui semua orang dan memperoleh kesempatan di atas keberuntungan. Jadi, ada banyak rumor tentang dia yang haus darah dan sombong. Namun, tidak ada yang mengira dia akan berani menghadapi alam perang. Giliranku kalau begitu. Lin Yun tersenyum. Sebelum ada yang bisa bereaksi terhadap kata-katanya, Lin Yun melemparkan jubahnya dan melepaskan pedang yang kuat yang menyilaukan seperti matahari keemasan. Saat jubah itu terbang ke arah Han Lei dan Mo Xuan, wajah mereka berubah. Mereka bisa merasakan bahwa jubah itu berbahaya, jadi mereka melemparkan pukulan untuk menghentikannya. Sementara itu, kotak pedang yang dibawa Lin Yun terbuka saat pedangnya terbang ke tangannya. Saat dia menghunus pedangnya, aura yang keluar darinya begitu kuat sehingga awan terbelah menjadi dua dan menampakkan matahari yang cerah. Bab 1014-9 Matahari Bersinar. Pedang matahari kemuliaan pengusir awan. Saat Lin Yun diselimuti oleh matahari yang cerah, kerumunan orang hampir tidak bisa melihat. Ini adalah matahari yang menemani niat pedang Lin Yun yang tak terbatas. Berdiri di atas kotak pedang, Lin Yun berubah menjadi burung gagak emas dan menyerbu ke arah Mo Xuan dan Han Lei dengan aura yang mendominasi. Dia mengambil inisiatif untuk menyerang. Apakah dia berencana untuk menekan pedang kembar petir yang mendalam? Astaga! Pedang kembar petir mendalam adalah jenius dari dunia perang. Mereka adalah keberadaan terlarang. Ini terlalu gila. Banyak orang tidak bisa mempercayai legenda yang sedang berlangsung di depan mereka. Kamu sedang mendekati kematian. Mata Mo Xuan dan Han Lei bersinar dengan cahaya kejam saat Lin Yun menyerbu. Apakah dia benar-benar menganggap mereka sebagai orang yang tidak berguna? Bukankah dia meremehkan alam perang Trigram Elysium sedikit terlalu banyak? Marah, mereka melepaskan aura yang menakutkan saat mereka merobek jubah Lin Yun berkeping-keping. Kemudian, mereka mulai membentuk segel kuno bersama-sama sementara lautan aura mereka mendidih, ayo habis-habisan. Dia harus mati apapun yang terjadi. Rune petir di lautan aura mereka berubah menjadi bunga kuno. Saat bunga petir mekar, energi asalnya berubah menjadi merah. Pada saat ini, petir berubah menjadi api. Bahkan tubuh Mo Xuan dan Han Lei menjadi merah seperti kilat merah yang berkedip-kedip di tubuh mereka. Mereka menarik perhatian semua orang karena aura menakutkan mereka.
Rune petir di lautan aura mereka adalah kartu truf dari alam perang Trigram Elysium, yang berarti Lin Yun sangat kuat untuk memaksa mereka sampai pada titik ini. Lin Yun, kau bisa mati dengan bangga karena kau memaksa kami sejauh ini. Segera, api petir di belakang mereka mulai membentuk dua pedang besar. Saat pedang besar itu terbentuk, energi astral di udara mulai terbakar. Pada saat ini, Han Lei dan Mo Xuan tampak seperti menyatu dengan pedang. Ini adalah serangan kombinasi dan kartu truf mereka yang mereka latih dengan kemahiran tinggi. Dengan raungan, mereka menyerbu ke arah Lin Yun, mati. Cahaya mendalam abadi, petir guntur luar angkasa. Trigram bumi surgawi, api ilahi abadi. Kekuatan mereka menciptakan badai beberapa ratus kaki yang terbang ke arah Lin Yun. Di dalam badai, tatapan Mo Xuan dan Han Lei menjadi dingin. Astaga! Ketika kerumunan melihat serangan itu, mereka berharap Lin Yun tidak menyerbu. Mereka yakin dia akan terluka parah. Serangan kombinasi. Lin Yun merasa terancam oleh badai dan niat membunuh yang ada di dalamnya. Dia bisa mengatakan bahwa serangan ini kuat karena merupakan kombinasi sempurna dari dua teknik bela diri kekayaan kekaisaran. Jelas, alam perang Trigram Elysium tidak bisa diremehkan. Sayang sekali, kalian masih kurang. Lin Yun tersenyum saat sinar pedang berwarna biru ungu mengalir keluar dari tubuhnya. Ketika sinar pedang mencapai batasnya, seluruh langit mulai bergetar dengan ayunan pedang Lin Yun. Begitu saja, semua orang menyaksikan saat Lin Yun menghadapi serangan kombinasi Mo Xuan dan Han Lei sendirian. Detik berikutnya, sebuah ledakan saat ketiga pedang itu berbenturan. Ada banyak rumor bahwa Lin Yun telah memahami maksud pedang langit, yang merupakan sesuatu yang bahkan seorang Empirean pun akan kesulitan untuk mencapainya. Jadi itu terasa seperti mimpi bagi kerumunan saat mereka menyaksikan Lin Yun melepaskan niat pedang langit saat berada di alam jiwa surgawi. Bubar. Alis Lin Yun saling bertaut saat cahaya dingin melintas di matanya. Mereka lebih baik bersiap untuk membayar harganya jika mereka ingin membunuhku. Lin Yun tidak berhenti setelah menghadapi serangan Mo Xuan dan Han Lei. Dia melayang langsung ke langit dan mengeksekusi aura ungu timur dan api terbit. Serangannya merobek badai berkeping-keping, yang membuat Mo Xuan dan Han Lei terbang lebih dari 100 meter. Wajah mereka jelek karena serangan kombinasi mereka dihentikan sekali lagi. Darah menetes dari tangan yang mereka gunakan untuk memegang pedang. Kartu truf yang mereka gunakan sudah cukup untuk membunuh sepertiga dari kerumunan, tapi usaha mereka sia-sia setelah menghadapi serangan pedang langit Lin Yun. Dari mana monster ini berasal? Kalian berani menyebut diri kalian eksistensi terlarang dengan cara yang lemah seperti itu. Lin Yun menatap Mo Xuan dan Han Lei dengan ejekan di matanya. Pemakaman bunga, jangan memaksanya. Mo Xuan berkata dengan wajah cekung. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu di jalan surgawi jika kamu menyinggung alam perang Trigram Elysium kami. Jangan memaksanya dan pergilah selagi bisa. Ketika Lin Yun mendengar itu, kemarahan di matanya semakin kuat. Dia sangat jijik dengan Mo Xuan dan Han Lei, tapi terutama dengan Mo Xuan. Tanpa ragu-ragu, Lin Yun menerjang maju sekali lagi, jangan dorong. Jadi bagaimana jika saya mendorongnya? Menggantung matahari. Lin Yun mengayunkan pedangnya sekali lagi saat serangannya membentuk sinar pelangi yang sangat besar. Dia tampak seperti iblis yang datang dari matahari. Mo Xuan dan Han Lei ditekan oleh Lin Yun, jadi mereka melakukan yang terbaik untuk melawannya. Tapi tidak peduli apa yang mereka lakukan, usaha mereka sia-sia. Pada saat ini, status legendaris mereka sebagai jenius dari alam perang benar-benar hancur. Ditambah lagi, aura Lin Yun lebih kuat dari mereka dan bahkan menyebabkan seluruh dataran berpasir kuning bergetar. Kekuatan serangannya yang diberdayakan oleh niat pedang langit telah melampaui imajinasi semua orang. Kita tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Kita harus pergi. Sialan, bajingan ini terlalu sombong. Kita harus memberinya pelajaran saat tuan muda tiba di sini. Wajah Han Lei dan Mo Xuan kesal. Sejak mereka datang ke jalan surgawi, mereka tidak pernah dipermalukan atau ditekan seperti ini. Biasanya, tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Tapi sekarang, mereka diperlakukan seperti lelucon oleh Lin Yun. Mereka merasa sangat sedih karena mereka terlihat seperti penuh dengan udara panas. Tanpa ragu-ragu, Han Lei dan Mo Xuan memanipulasi pedang besar mereka untuk memblokir serangan Lin Yun. Pedang mereka seperti gunung raksasa yang membentuk penghalang terhadap Lin Yun. Lin Yun, tuan muda akan segera tiba. Kau boleh bermimpi untuk mencapai kota 4 fase dalam keadaan hidup. Kau akan mati karena menyinggung alam perang Trigram Elysium. Mereka melemparkan ancaman terus-menerus pada Lin Yun sekarang setelah mereka berada di belakang penghalang sementara.
Apakah aku mengizinkan salah satu dari kalian untuk pergi? Lin Yun menjawab dengan acuh tak acuh sambil mengayunkan pedangnya dengan 9 matahari terbit di belakangnya. Seluruh langit telah berubah menjadi merah dengan api sebelum Lin Yun selesai mengayunkan pedangnya. Di bawah 9 matahari, semua vitalitas dirampok dari sekitarnya dan bahkan energi astral di udara sedang dibakar. Ini adalah serangan terkuat dari pedang matahari ilahi. Ketika 9 matahari memenuhi langit, sinar pedang yang menyilaukan melesat seperti tombak ke arah penghalang, langsung merobek-robeknya. Begitu saja, semua orang menyaksikan pedang raksasa Han Lei dan Mo Xuan hancur. Pada saat ini, mereka penuh dengan ketakutan. Ketika Lin Yun melihat ke arah Mo Xuan, dia tidak ragu-ragu untuk menyerbu dan mengayunkan pedangnya, mati. Tidak. Mo Xuan berseru ketakutan saat dia menggunakan semua kekuatannya untuk menangkis serangan itu. Tapi saat serangan Lin Yun mendarat, baju besi dan pakaiannya hancur dalam sekejap. Bab 1015 Elysium Trigram, Nether Divinity, dan Naga yang Mendalam. Dengan dasar mereka dari dunia perang, Mo Xuan dan Han Lei secara alami memiliki baju besi Dao pada mereka. Armor Dao jauh lebih berharga daripada senjata karena langka dan dapat melindungi nyawa seseorang. Lagi pula, nyawa biasanya lebih berharga dari apapun. Kesempatan dan keberuntungan dapat ditemukan, tapi hanya ada satu kehidupan. Tapi serangan Lin Yun terlalu menakutkan. Dia tidak hanya berhasil menghancurkan energi asal di sekitar Mo Xuan, tapi dia bahkan berhasil menghancurkan armor Dao Mo Xuan. Energi asal Mo Xuan berasal dari teknik kultivasi keberuntungan kuno. Ditambah lagi, samudra auranya diberdayakan oleh rune petir yang memberinya keuntungan untuk menekan lawan dalam kultivasi yang sama. Namun, semua itu tidak penting bagi Lin Yun. Rambut Mo Xuan berserakan saat dia berjuang untuk bangkit kembali. Tidak bisa bangun, dia jatuh ke tanah sementara darah mengalir dari mulutnya. Dia tidak yakin apa yang lebih menyakitkan, serangan Lin Yun atau dipermalukan di depan mata para penonton. Hasilnya mengejutkan semua orang karena tidak ada yang menyangka Han Lei dan Mo Xuan akan gagal. Meskipun semua orang telah mendengar tentang ketenaran Lin Yun dan fakta bahwa dia dijuluki iblis pedang pengubur bunga, tidak ada yang mengira dia memiliki kesempatan melawan alam perang. Ketika kerumunan orang melihat Lin Yun lagi, tatapan mereka menjadi rumit. Ada kurang dari 3 bulan sampai pertempuran terakhir. Mereka mungkin tidak akan bisa melangkah jauh, tapi mungkin pendekar pedang muda ini akan menciptakan sebuah legenda di pertarungan terakhir. Dia bahkan mungkin akan mematahkan monopoli yang dimiliki oleh 10 alam perang di peringkat teratas. Selain itu, penampilan Lin Yun membuktikan bahwa bahkan seseorang dari alam yang lebih rendah pun bisa mencapai puncak 10 alam perang. Tiba-tiba, angin kencang bertiup dari jauh yang menyebabkan tanah bergetar hebat. Itu langsung menarik perhatian semua orang. Lin Yun tidak terkejut dengan hal itu karena dia bisa merasakan beberapa aura yang kuat mendekat saat dia bertarung dengan Han Lei dan Mo Xuan. Mereka ada di sini, gumam Lin Yun. Ada lebih dari satu orang yang auranya membuat Lin Yun merasa terancam. Dia berspekulasi bahwa mereka adalah yang terkuat di antara mereka yang berasal dari 10 alam perang. Karena dia tahu bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk menghadapi mereka, Lin Yun meraih Pei Sue dan berteriak, "Ayo pergi!" Dia berlari sebelum Pei Sue bisa mendorongnya pergi. Tuan muda ada di sini. Tepat ketika Han Lei berniat untuk mundur, ekspresi wajahnya berubah menjadi kegembiraan. Dengan kehadiran Tuan muda, tidak mungkin Lin Yun bisa mempertahankan kesombongannya. Tetap di belakang. Han Lei ingin menahan Lin Yun sampai tuan muda itu datang, tapi sebuah tongkat emas gelap membuatnya terbang. Serangan ini secara alami datang dari Lil Red yang telah mengawasi dalam kegelapan. Itu adalah serangan yang sangat menakutkan yang melukai Han Lei. Ketika Han Lei pulih dari serangan itu, dia melihat Lil Red menyeringai padanya. Itu adalah hewan peliharaan Lin Yun yang terkenal yang mencuri harta karun. Lil Red juga dikenal karena sekuat Lin Yun. Ada desas-desus bahwa Lil Red bahkan memiliki garis keturunan naga asli dan mengembangkan teknik bela diri suci dari klan iblis. Di atas semua itu, Lil Red memiliki banyak harta karun. Kucing sialan ini. Saat kilat melintas di langit, 3 sosok kabur muncul. Ketika kelompok Luo Chen melihat para pendatang baru, wajah mereka berubah. Putra Alam. Putra Alam adalah tuan muda yang dibicarakan Mo Xuan dan Han Lei. Mereka memiliki posisi yang setara dengan pemimpin alam yang lebih tinggi, tetapi alam perang mereka tidak seperti alam lainnya. 10 alam perang ada dalam bentuk klan, dan putra alam adalah mereka yang memiliki bakat terkuat dalam klan. Mereka menikmati sumber daya dan warisan dari seluruh alam.
Ini akan menjadi situasi yang mirip dengan Lin Yun yang menikmati semua sumber daya di alam Xuan Huang. Di alam perang, semua orang adalah anggota klan yang berkuasa sementara yang lain adalah pelayan. Jadi dengan cara ini, tidak mungkin fondasi alam Xuan Huang bisa dibandingkan dengan 10 alam perang. Putra alam memancarkan aura menakutkan dengan bunga yang mengalami siklus hidup dan mati. Ini adalah pertama kalinya banyak orang melihat putra alam, jadi mereka dikejutkan oleh aura tersebut. Apa yang terjadi? Mengapa bunga-bunga itu terlihat sedikit familiar? Bunga astral iblis. Jadi legenda itu benar. Ada legenda bahwa jika seseorang memiliki dasar yang cukup di alam jiwa surgawi, bunga astral iblis akan turun selama kesengsaraan kelima. Jika seseorang bisa menaklukkan bunga itu, mereka bisa meningkatkan kekuatan samudra aura mereka. Jadi mereka adalah putra alam yang legendaris. Karena kedatangan mereka bertiga, seluruh dataran berpasir kuning menjadi gempar. Bagaimanapun, sulit untuk melihat satu, apalagi tiga. Ketika putra alam mendengar bahwa Pei Sue ada di sini, mereka mendorong kecepatan mereka hingga batasnya untuk bergegas. Tetapi ketika mereka tiba dan melihat luka-luka Mo Xuan dan Han Lei, niat membunuh mulai bocor dari mata mereka. Cepat, lari. Wajah semua orang menjadi pucat saat merasakan aura itu. Tapi mereka tidak berani lari jauh karena salah satu putra alam memberi mereka peringatan dengan mata mereka. Siapa yang melukai kalian berdua? Wanita itu. Sebuah suara dingin datang dari salah satu putra alam. Itu Lin Yun. Mo Xuan yang berlutut di tanah tidak berani mengangkat kepalanya sementara Han Lei menjelaskan apa yang terjadi dengan suara gemetar. Sampah. Ketika putra alam mendengar apa yang terjadi, dia terbang ke dalam kemarahan yang menyebabkan seluruh langit bergetar hebat. Bersamaan dengan itu, dia meninggalkan puluhan ribu orang di kerumunan dengan perasaan takut. Kami bersalah. Wajah Han Lei dan Mo Xuan menjadi pucat dan tidak berani berdiri. Elysium Trigram, Nether Divinity, dan Naga Mendalam. Tidak jauh dari situ, Luo Chen berhasil mengenali identitas para putra alam. Dia mulai bertanya-tanya harta karun apa yang dimiliki Pei Sue sehingga membuat para putra alam bergandengan tangan. Bagaimanapun, satu saja sudah cukup untuk menghancurkan semua orang di jalan surgawi. Selain itu, Luo Chen tahu bahwa mereka bahkan tidak perlu bergerak untuk membuat alam yang lebih tinggi tunduk. Bagaimanapun, fondasi 10 alam perang sangat menakutkan dan kesempatan dari mereka lebih besar daripada warisan biasa dari jalan surgawi. Luo Chen memiliki kesempatan untuk tunduk pada mereka dan mendapatkan kesempatan, tetapi dia memilih untuk tidak melakukannya. Dia lebih memilih kebebasannya dan tidak ingin membatasi dirinya sendiri. Seketika mengetahui bahwa Lin Yun berada dalam masalah besar dengan membantu Pei Sue, Luo Chen mulai merasa khawatir. Dia telah memperingatkan Lin Yun untuk tidak bergerak dan memprovokasi alam perang, tetapi Lin Yun harus pergi dan menyinggung 3 alam perang. Kemudian lagi, jika Lin Yun tidak begitu keras kepala, dia juga tidak akan memiliki kemauan yang kuat yang membantunya mencapai pencapaian yang tinggi di jalur pedang. Namun, tidak banyak orang yang bisa melakukan apa yang dilakukan Lin Yun di jalan surgawi, termasuk Luo Chen. Kakak, apa itu? Qin Lin berbisik saat dia melihat putra alam Trigram Elysium mengeluarkan cermin. Ketika Luo Chen menyipitkan matanya, dia berseru, cermin pembalik waktu. Itu adalah harta karun yang memungkinkan seseorang untuk memutar waktu. Kemudian lagi, ada batasan besar karena harus ada fluktuasi energi yang kuat untuk memutar kembali waktu atau akan berakhir dengan kegagalan. Ketika cermin pembalik waktu diaktifkan, gambar-gambar kabur mulai berkedip. Hanya adegan Lin Yun yang mengeluarkan pedang langitnya yang bermaksud untuk menghancurkan serangan gabungan Mo Xuan dan Han Lei yang diputar ulang dengan sempurna. Apa ini? Wajah putra alam Trigram Elysium berubah ketika dia melihat Lin Yun memblokir serangan Mo Xuan dan Han Lei dengan armor suci naga biru. Ketika ketiga putra alam melihat ke hati Lin Yun, mereka bisa melihat tulang yang diukir dengan tanda ilahi yang lengkap. Tulang sejati naga biru. Pada saat ini, mereka tahu bagaimana Lin Yun berhasil mengalahkan Mo Xuan dan Han Lei. Tatapan mereka menjadi panas karena mereka tidak pernah menyangka bahwa kesempatan di Istana Naga Biru adalah tulang sejati naga biru. Kita tidak bisa membiarkan dia di sini. Teriak putra alam Trigram Elysium.